Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung lagi kuliah pembacaan kitab Matan Abu Syuja' dan syarah yang kita gunakan bagi Matan Abu Syuja' dari kitab At-Tadhhibu fi Adillati Matn al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i, dikarang oleh Syekh Mustafa Jib Al-Bugha. Dan kali yang terakhir kita masih dalam sunnat hay'ah. Okay? Kita masih dalam perkara sunnat hay'ah. Sunnat hay'ah, kata pengarang Matan Abu Syuja', yaitulah sunnat hay'at terbagi menjadi 15, atau sunnat hay'at ada 15. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan kita telah jelaskan sebelum ini sunat hayat bermaksud sunat yang mana jika tidak dikerjakan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, berbeza dengan sunat ab'ad. Okay? Jadi kata pengarang kitab Matan Abu Syuja', kata nama beliau Ahmad bin Al-Husain. Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain berkata, sunat hayat salat itu ada 15, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika ruku', mengangkat tangan ketika bangun dari ruku', dan meletakkan tangan kan di atas tangan kiri. Dan ada, kita pernah jelaskan juga sebelum ini, mengangkat tangan ini ada satu lagi sebenarnya, yaitu ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga, itu juga mengangkat tangan. Sunnah Nabi. Jadi sunat hayat ini sebenarnya sunat-sunat yang ada di dalam hadis-hadis Nabi lah. Cuma tidak ada keterangan bahwa sekiranya tertinggal maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan ini maksudnya ini sunat yang Nabi SAW melaksanakan. Cuma kalau dia tertinggal, ini hasil ijtihad para ulama lah, bahwa ianya tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, melainkan sunat ab'ad yang telah kita jelaskan sebelum ini, yaitu duduk tahiyat, pembacaan tahiyat, tasyahud, dan juga membaca doa kunut. Kemudian mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau biasa dipanggil sedekap. Okay. Kalau bahasa Indonesianya sedekap lah, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu sunnah. Adapun kedudukannya ini khilaf di kalangan ulama. Sisi mazhab Syafi'i sunnat di antara dada dan pusat. Kalau mazhab Maliki di atas dada, mazhab Hanafi di bawah pusat, Hambali di atas pusat. Okay. Mazhab Hambali itu dari bawah dada, dari dada ke pusat lah. Tawajjuh yaitu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yaitu membaca doa iftitah. Kemudian membaca a'udzu billah. Okay? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pun telah kita jelaskan, di mana dalil-dalilnya adalah berdasarkan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bacaan ta'awudz itu atau a'udzubillah itu dibaca secara sir. Okay? Karena Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Kemudian kita mengeraskan suara dan memelankan, memperlahankan suara sesuai pada tempatnya. Ini salat subuh, maghrib dan isya dikuatkan suara pada 2 rakaat pertama. Kalau subuh semualah, rakaat pertama dan kedua.
manakala disirkan pada rakaat ketiga dan keempat. Manakala yang disirkan kesemuanya langsung tidak dibaca kuat pada salat zuhur dan asar. Kemudian ada tambahan lagi, dikuatkan pada salat Jumat, juga salat Aidil Fitri dan Aidil Adha, salat gerhana, salat istisqa, salat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Baik, kita pergi kepada membaca amin. Okey. Membaca amin diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Daud ni dia punya perawi yang menulis hadis lah dalam kitab Sunan Abu Daud. Manakala dari Abu Hurairah, yakni sahabat Nabi ni, sanad yang pendek lah kita bacakan terus, sanad yang paling dekat, yakni sahabat Nabi meriwayatkan. Adapun kalau dibaca hadis keseluruhan riwayat Imam Abu Daud tu, maka akan ada Imam Abu Daud menyebutkan haddatsana ataupun an, dia akan sebutlah daripada guru dia, kemudian guru dia mengambil daripada guru dia sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, lalu sampai kepada sahabat, baru kepada Rasulullah. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, dia menyatakan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baginda akan membaca amin, sehingga makmum yang berada di saf pertama mendengar suaranya. Imam Ibnu Majah menambahkan bahwa masjid menjadi gemuruh dengan suara amin. Membaca amin juga disunatkan bagi makmum, bacaannya mengiringi bacaan amin. Jadi amin tu bermula dari imam dululah. Imam menyebut baru disambut atau diikuti oleh amin daripada makmum. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aqulu amin. Faman wafaqa qawluhu qawla al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang, kata Nabi, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah mengucapkan amin. Sesiapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Sedangkan dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan bahwa apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Idza qala al-imam amin, faqulu amin. Kurang lebih begitulah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketujuh, membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Okey. Membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fatihah, maka itu rukun solat, yaitu membaca pada 2 rakaat pertama, bukan pada keempat rakaat, hanya 2 rakaat pertama. Okey. Jadi kalau subuh semualah, sebab subuh hanya 2 rakaat. Maghrib ada 1 rakaat yang tidak dibaca surah, hanya Al-Fatihah saja, yaitu rakaat yang ketiga. Demikian juga Isya. Okey, Isya 2 rakaat yang terakhir tidak dibaca surah selepas Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu pun dibaca secara perlahan. Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah meriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa surata ma'aha fi rak'atainil awwalayaini min salati adh-dhuhri wa salati al-'asri." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah, kemudian diiringi membaca surah lain bersamanya, yaitu pada 2 rakaat yang pertama dalam salat zuhur dan salat asar. Maksudnya zuhur dan asar pun dibaca walaupun perlahan, kita tidak dengar. Okay? Di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah juga melakukan ini pada salat subuh. Dikuatkan pula pada hadis-hadis sebelumnya tentang masalah menguatkan suara di dalam solat. Kemudian mungkin saya rasa ini kita telah bahaskan, cuma kita mengulang sedikit lah. Okay? Di dalam solat yang diperintahkan untuk membaca kuat, maka makmum
tidaklah boleh membaca melainkan surah Al-Fatihah saja. Jadi kalau ini yang kita cerita tadi ini sunat hayat baca surah selepas Al-Fatihah ini, yaitu ketika kita sholat sendirian atau kita menjadi imam. Adapun ketika kita menjadi makmum, maka tidak perlu membaca surah setelah Al-Fatihah. Yang kita hanya perlu baca hanyalah Al-Fatihah sahaja. Nah, ini kena ambil maklum semua. Oke, ini ditegaskan di dalam riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain dari Ubadah bin Samit. Dia berkata bahwa kami sholat subuh di belakang Rasulullah. Tiba-tiba dia rasa bacaannya terganggu. Ketika selesai maka baginda bersabda, di antara kamu tadi adakah yang membaca surah ketika imam pun membaca? Maka kami ucap, ya Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Janganlah kamu melakukan itu kecuali membaca ibu Al-Quran, ummul Quran, maksudnya surah Al-Fatihah. Karena tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam hadis yang lain pula disebutkan fala taqra'u syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Janganlah kamu membaca apapun dari Al-Qur'an melainkan ummul Qur'an. Apabila aku menguatkan suara di dalam salat. Ini baca salat yang jahar. Oke, salat yang jahar apa dia tadi? Subuh, maghrib dan isya. Dan yang dijaharkan tuh hanya pada 2 rakaat pertama. Oke, adapun ini bacaan lah. Adapun lafaz Allahu Akbar bagi imam itu memang dibaca secara kuat pada keseluruhan sholat kita, kan? Jangan pula tiba-tiba sholat itu perlahan, kita jadi imam, Allahu Akbar pun tidak kedengaran. Oke, jadi untuk lafaz Allahu Akbar, yakni takbir, perpindahan rukun dari ruku, dari berdiri kepada ruku kepada i'tidal kepada sujud, maka semuanya ini dijaharkan, dikuatkan suara. Oke. Yang ke-8 seterusnya, membaca takbir ya ketika naik atau turun. Maksudnya apa? Kita membaca takbir, yakni Allahu Akbar ketika mengubah gerakan sholat. Ini perpindahan rukun dari berdiri. Nah, ini kena baca takbir dan dibaca kuat. Oke. Ini bagi imam lah. Adapun kalau kita sholat sendiri, kita baca tapi walaupun perlahan tidak jadi masalah. Kalau kita baca kuat sedikit pun bolehlah, asalkan bukanlah terlalu kuat. Beza dengan imam. Imam perlu dikuatkan karena supaya makmum dapat mendengar suara imam dan makmum mengetahui perubahan perbuatan di dalam sholat. Oke. Yang ke-9, mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, dan tasbih ketika ruku dan juga sujud dimasukkan sekaligus. Oke, maksudnya apa? Ketika i'tidal kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kemudian ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Namun sebenarnya lafaz bacaan ketika ruku, ketika sujud, juga ketika yang tidak ada banyak lafaz, ada banyak bentuk. Oke. Cuma yang kita ma'ruf, yang semua kita ketahui, yang kita pelajari, ini sebagai guide sajalah bagi orang permulaan sekali ingin salat, maka dia kena tahu lah apa bacaan. Bagi kita yang sudah tahu dan ingin menambah lagi bacaan, kita boleh mempelajari kitab seperti kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ada dinyatakan antara bentuk-bentuk bacaan yang Nabi SAW amalkan. Okay? Jadi tidak terhad itu sajalah. Dan ini sebenarnya tidak wajib. Sunat hayat. Kalau kita tidak baca pun, kita ruku tanpa baca apa-apa, maka kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Okay? Dan tidak menjejaskan sholat pun. Cuma dari segi mungkin marka penuh itu mungkin kuranglah sedikit. Itu hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Oke, jadi itu yang ke-9, kiralah 9, ke-10 dan ke-11. Oke, ini i'tidal, ke-10 ruku, ke-11 sujud. Oke. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah
radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Lalu baginda pun rukuk dan membaca subhana rabbiyal azim. Lalu sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, ini salah satu di antara lafaz bacaan yang sahih. Ini yang paling sahih sebenarnya. Subhana rabbiyal azim ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Adapun riwayat yang lain selain riwayat Muslim ini ada tambahan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan tambahan tersebut ada kelemahan. Namun di sisi para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku apa dia kata, saya lupa, cuma lebih kurang lah. Nah, ketika ditanya apakah hukum orang membaca ada tambahan wa bihamdi, maka Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Okay? Karena ada lafaz lain yang lain lagi dari itu yang juga ada lafaz wa bihamdi. Cuma sebagian ulama yang agak ketat sedikit dalam mengamalkan doa ini, memang ada yang kalau boleh berdasarkan hadis yang sahih lah. Ala kulli hal dia bukanlah hadis yang dhaif, yang terlalu dhaif. Dia hanya dhaif biasa saja. Maka tidak mengapa, bolehlah kita amalkannya. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Oke, kita letakkan kedua belah tangan kita di kedua belah paha ketika duduk. Kemudian kita merenggangkan tangan kiri dan menggenggam yang kanan. Nah, kita merenggangkan kiri, menggenggam tangan yang kanan kecuali jari telunjuk, yaitu ketika kita mengucapkan syahadah, tahiyat lah. Oke. Jadi kita letak tangan di atas paha, tapi ketika tahiyat, tasyahud, maka tangan kiri itu dibuka, tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk yang kita keluarkan. Itu ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ucapan illallah. Ketika itu kita angkat. Nah, ini tidak ada dalil, tapi ini ijtihad ulama dari mazhab Syafi'i. Nah, ijtihad ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau ijtihad dari ulama mazhab Hanafi mengatakan setiap kali menyebut nama Allah maka diangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, naik angkat tangan, lepas itu turun balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, angkat kemudian turun balik. Adapun mazhab Maliki maka diangkat dari awal hingga akhir, namun digerak-gerakkan. Ini termasuk khilaf yang ma'ruf. Okay? Khilaf dari sudut hadis lah yang mereka guna pakai. Nah, sebagian ulama menggabungkan, boleh kita amalkan ini sekali-sekala kita gerak-gerakkan, sekali-sekala kita tidak menggerakkan. Ada ulama yang memilih tidak menggerakkan sama sekali. Ada yang memilih menggerakkan. Jadi ada dua pandangan, ada yang menggabungkan. Okay? Ala kulli hal, ini termasuk dalam 4 mazhab. Jadi mana-mana diamalkan sebenarnya ianya tidak tidak menjadi masalah lah. Kalau kita yakin tidak menggerakkan itu lebih sunnah, maka kita amalkan. Tidak perlu menyalahkan yang lain. Dan ulama sepakat gerakan yang kecil di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Nah, sebabnya ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh gerak-gerak jari. Karena gerakan yang banyak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Namun itu hanyalah gerakan yang kecil. Hanya jari telunjuk yang digerakkan. Bahkan itu sabit dari hadis Nabi, cuma diperselisihkanlah kedudukan hadis tersebut. Ada ulama yang kata dhaif. Bahkan ada yang kata semua dhaif. Dhaif menggerak-gerakkan, dhaif juga yang tidak menggerakkan. Karena itu tambahan. Yang sahihnya memberi isyarat. Bila masuk bab memberi isyarat, para ulama pun berbeza pandangan juga. Isyarat ini boleh menjadi 2 maksud. Ada yang isyarat sekali isyarat, ada yang isyarat bermaksud isyarat yang berkali-kali. Seperti kalau isyarat kita menyuruh agar seseorang yang berdiri untuk duduk, maka sekali isyarat. Tapi kalau kita memberi isyarat kepada seseorang yang dari jauh untuk datang kemari, dia dari jauh, kita suruh datang ke tempat kita, maka biasanya isyarat yang diberikan itu adalah isyarat yang berkali-kali. Jadi di situ pun ada fiqh dia. Oke, ada perbincangan di kalangan para ulama. Baik, seterusnya. Nah, kalau dalil pula saya sebutkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar tentang ketika Nabi SAW duduk, cara baginda duduk.
Dia pun berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika sholat, baginda meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, menggenggam seluruh jari-jarinya, memberi isyarat dengan jari telunjuk yang berdekatan dengan ibu jari. Baginda meletakkan tapak tangan yang kiri di atas paha kiri. Okay, dan banyak lagi hadis yang lain lah. Itu di antara dia. Yang ke-13, duduk iftirash di kesemua duduk kecuali duduk yang akhir. Ini duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk. Okay, duduk iftirash ni duduk kita duduk di atas telapak kaki kiri, manakala telapak kaki kanan kita tegakkan, jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Bagi yang mampu lah. Okay, mengikut kemampuan. Ikutlah berapa jari yang kita mampu. Kalau tidak mampu pun tidak dihadapkan ke arah kiblat pun tidak menjadi masalah, hanya sunat sahaja. Yang ke-14, duduk tawarruk pada duduk yang terakhir. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, aku adalah orang yang paling hafal tata cara salat Rasulullah dibanding kamu, dan seterusnya. Ketika duduk pada 2 rakaat pertama, baginda duduk di atas kaki kiri, menegakkan tapak kaki kanan. Ketika duduk pada tahiyat akhir, baginda akan mengedepankan kaki kiri. Maksudnya akan kaki kiri itu di ke depan sedikit, tapi di bawah lah, disilangkan di bawah kita punya betis kanan nih. Dan menegakkan telapak kaki yang lain, ini kanan, serta duduk di atas tempat duduknya di lantai. Ini bontot kiri kita nih terkena di atas lantai. Nah, ini duduk namanya duduk tawarruk. Oke, duduk tawarruk. Dan sebenarnya dalilnya ada banyak. Kalau di sisi 4 mazhab, mazhab Hanafi hanya ada duduk iftirash pada kesemua rakaat. Yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki hanya ada duduk tawarruk pada kesemua rakaat. Oke. Jadi itu 2. Karena mereka hanya mengamalkan satu hadis. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka ada persamaan. Jadi mereka duduk iftirash pada semua rakaat, manakala hanya duduk tahiyat akhir saja yang mereka duduk tawarruk, sama. Kecuali mazhab Hambali perbezaannya bagi solat yang 2 rakaat. Okay. Bagi mazhab Hambali duduk solat yang 2 rakaat seperti subuh, kemudian solat tarawih, solat sunat, tidak ada duduk tawarruk, hanya ada duduk iftirash. Ini mazhab Hambali. Okay. Kalau kita baca dalilnya, sebenarnya ke semua 4 mazhab ini ada dalil, cuma ada cara istinbat yang berbeza-beza dari setiap mazhab yang ada. Tapi kita tidak bahas karena cukup kita ketahui kesemuanya ini sebenarnya masing-masing ada dalilnya. Kalau sekiranya kita duduk dengan cara duduk lain, duduk bersila sekalipun, salat kita tetap sah. Karena duduk iftirash dan duduk tawarruk, bentuk duduk tuh hanya sunat sahaja hukumnya. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-15, salam yang kedua. Oke, salam yang kedua ini Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Nabi Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri hingga dapat dilihat kulit pipi baginda yang berwarna putih. Imam Abu Dawud dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri dan kelihatan kulit pipinya yang putih, dan baginda membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi macam mana dapat istinbat sunat salam yang kedua? Oke. Maka kalau kita lihat pada hadis Nabi, ada satu hadis itu yang mana Nabi pernah memberi salam sekali saja di sebelah kanan. Jadi dari situlah ulama mengambil kira bahwa salam kanan itu rukun kurang-kurangnya. Oke. Adapun dalam pengamalan Nabi salam 2 kali salam, kanan dan kiri. Kan? Kalau kita boleh buka dalam rukun salat, dalil rukun salat sebelum ini ada dinyatakan bahwa rukun salat itu pada salam yang pertama, kan? Sekejap, saya lihat dulu sekiranya dalilnya disertakan di dalam kitab ini. Dinyatakan, kalau ada dinyatakanlah.
Rukun solat yang ke-12 ke-12. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Hadis riwayat Muslim menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula salat dengan membaca takbir dan menutupnya dengan salam. Nah, jadi dengan salam, tidak dinyatakan menutupkannya dengan dua salam. Nah, jadi mungkin itu cara istinbatnya lah. Dan memang sebenarnya sabit hadis bahwa Nabi pernah memberi salam sekali saja, yaitu dalam solat jenazah. Nah, dalam solat jenazah Nabi pernah memberi salam sekali saja ke kanan dengan lafaz Assalamualaikum tanpa warahmatullah. Nah, jadi menunjukkan ada ada keluasan di situlah, tapi untuk langkah lebih berjaga-jaga kita lafazkan penuh Assalamualaikum warahmatullah. Bahkan ada lafaz riwayat yang menyebut salam kanan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ada. Oke, tapi kita tidak bahaskan di sini. Itu bagi siapa yang mungkin mempelajari fiqhus sunnah berdasarkan hadis, kan? Maka mungkin kita akan jumpa lah. Ataupun kalau kita membaca kita hadis pun insyaallah kita akan jumpa ada dalil-dalilnya. Cuma beginilah, kalau kita menuntut ilmu ni masanya bukan sedikit, agak panjang untuk kita bertemu dengan satu hadis. Setelah para ulama kadang-kadang seperti Imam Syafi'i ada pandangan lama, pandangan baru. Ada hadis yang sebelumnya dia tidak pernah jumpa, kemudian dia jumpa. Maka demikian kita hadis Nabi ini boleh dikatakan ada beratus ribu atau mungkin lebih dari itu yang diriwayatkan, sama ada hadis sahih kah, hasan kah, dhaif kah, atau bahkan hadis palsu sekalipun. Jika dicampur ke semuanya memang akan terlalu banyak. Maka cukuplah kita ambil hadis yang sahih, mana yang kita mampu amalkan, kita amalkan dahulu. Ketika kita dapat mempelajari lagi ilmu dan kita mengetahui adanya sunnah Nabi yang sabit sahih, maka kita boleh mengamalkannya karena ianya merupakan ilmu juga. Jadi saya kira cukup dahulu lah untuk malam ini. Nanti kita akan masuk bab seterusnya, faslun wal mar'atu tukhalifur rajul. Perempuan itu menyelisihi lelaki dalam 5 keadaan atau 5 perkara. Khamsati asya. Ada 5 tempat yang mana ada beza antara lelaki dan perempuan. Ini akan kita sambung pada minggu hadapan biidznillah taala. Wallahu a'lam, yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.